Oke, nah setelah tadi kita sudah memahami bagaimana untuk memvisualisasikan tugas-tugas kita dengan bantuan Kanban board. Nah, selanjutnya kita akan memasuki strategi yang ketiga, yaitu executing demand. Nah, strategi ini adalah menekankan pada eksekusi tugas berdasarkan permintaan aktual dan juga kebutuhan. Artinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengurangi pemborosan terkait dengan sumber daya mulai dari energi begitupun dengan waktu kita. Sehingga energi kita maupun waktu kita itu memang digunakan untuk mengerjakan tugas yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah kita akan fokus pada kebutuhan aktual. Artinya di sini kita bisa tahu tuh bagaimana untuk bisa menjalankan gitu ya atau mengerjakan dari tugas itu tuh sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Tidak mengerjakan hal-hal yang lain lah intinya gitu. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan juga sumber daya nih teman-teman. Jadi dengan kita bisa mengerjakan ini dengan sesuai dengan kebutuhan, kita juga tahu nih kira-kira kita tidak membuang-buang waktu dan juga sumber daya kita gitu ya. Sumber daya dalam arti energi kita, pikiran kita gitu ya. Yang ketiga adalah peningkatan efektivitas produktivitas sehingga energi kita tadi ya, energi kita, waktu kita itu memang digunakan untuk mengerjakan sesuai dengan kebutuhan yang memang harus kita kerjakan sesuai dengan deadline-deadline yang sudah ditentukan di Kanban sebelumnya gitu. Dan yang terakhir adalah tentu saja kita akan lebih ke responsif terhadap perubahan. Kita akan jadi lebih fleksibel teman-teman terhadap perubahan-perubahan permintaan dari atasan kita. Tahu ya, kalau misalkan terkadang kan dari sebuah instruksi tugas yang harus kita kerjakan, terkadang informasinya itu berubah-berubah gitu ya, dengan cepat gitu ya, berubah dengan cepat, permintaannya beda-beda, berubah-berubah, sehingga kita harus bisa mengefisiensikan waktu kita sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam eksekusi demand ini? Ada tiga hal, teman-teman. Yang pertama adalah 3S. 3S itu kepanjangan dari Short, Swift, Standardize. Jadi ini sebuah teknik mengorganize sebuah area tempat kerja kita agar lebih lebih rapi sebenarnya, lebih nyaman kita mengerjakan ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan. Yang kedua adalah one piece flow. Nah, one piece flow itu intinya digunakan untuk single task aja gitu ya. Jadi ini metode yang diadopsi dari lean manufacturing sebenarnya. Jadi fokus pada memproses satu produk dalam satu waktu. Nah, dalam bahasa lainnya adalah menggunakan single task. Jadi kita mengerjakan itu hanya satu satu tugas aja dalam satu waktu, hanya satu tugas aja gitu. Dan yang terakhir adalah hyper focus. Nah, jadi di sini kemampuan kita untuk memberikan perhatian 100% pada saat kita mengerjakan dengan fokus pada tugas tersebut. Kita bahas satu persatu ya, teman-teman.